Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Bedanya apa? Korupsi, koruptor. Kalau Anda menganggap koruptor adalah orang yang korupsi, itu salah. Tidak semua orang yang korupsi itu koruptor. Karena koruptor itu hanya orang yang ketangkap korupsi. Selama belum tertangkap, mungkin mereka masih pejabat, bukan koruptor. Jadi yang harus Anda ingat, kenapa banyak koruptor? Karena memang level koruptor lebih tinggi dari pejabat. Dan untuk menjadi koruptor memang harus jadi pejabat. Pak, makan babi itu haram. Kalau kita makan makanan haram, berarti kita berdosa. Kalau kita berdosa, kita bisa masuk neraka. Orang-orang lagi sibuk biar masuk Piala Dunia, Bapak malah nyuruh kita masuk neraka. Gimana? Jadi kebohongannya luar biasa. Dan hanya orang yang sakit jiwa yang bisa berani berbohong seperti itu. Dia adalah presiden paling buruk sepanjang kita memiliki sepanjang sejarah. Ya. Siapa yang lebih buruk dari dia? Ya, coba sebut aja siapa presiden yang kita anggap buruk sebelum dia. Lalu bandingkan, kan beda dong. Yang berani berbohong itu luar biasa. Kebohongan mengenai SMK itu. Sampai sekarang belum pernah dia perbaiki. Belum pernah dia minta maaf bahwa saya telah membohongi kamu mengenai SMK. Itu wawancara khusus, Pak. Oleh satu stasiun televisi. Mengenai sudah sekian banyak orang memesan, sudah ribuan orang memesan itu. Dan Anda yang mewawancarai, Anda kalau memesan sekarang sudah terlambat, perlu 2 tahun. Itu kan sangat meyakinkan Pak waktu itu. Jadi kebohongannya luar biasa. Dan hanya orang yang sakit jiwa yang bisa berani berbohong seperti itu. Ini menarik. Itu kalau orang normal tidak mungkin, Pak. Itu risikonya besar sekali. Kan itu menyangkut konsekuensi sosial, psikologis. Psikologis dia akan dicap sebagai pembohong, dan itu beban paling berat, ya. Dan konsekuensi sosial dia menjadi orang yang tidak bisa dipercaya lagi. Tapi untung baik bangsa Indonesia ini masih mau hormat sama dia setelah berbohong itu. Jadi memang bangsa kita juga masih pertanyaan besar kan. Jadi kita ini belum membentuk satu peradaban kerakyatan yang memberi harga diri pada bangsa. Bahwa bangsa ini harus anti kebohongan. Bahwa bangsa ini harus sensitif terhadap kemungkinan penipuan penguasa. Oke, Bang, minta juga pendapat juga terkait kemarin kan lagi viral juga mega korupsi ya. Mega korupsi Pertamina tuh. Nah, Abang juga kan selalu berkendara kan menggunakan BBM ya. Merasa tertipu nggak sih atau merasa geram nggak sih atas ulah pejabat nakal? Enggak merasa. Karena gue selama ini gunanya Pertama. Nggak pernah Pertalite. Kan justru yang dioplos itu katanya Pertamaxnya gitu Bang. Ronnya. Iya, selama mobil gue masih bisa jalan, ngapain gue? Mobil gue bisa jalan sekarang. Tapi kaget nggak sih Bang? Nggak kaget. Di negara yang udah compang-camping seperti ini gue nggak kaget. Kecuali negara gue Swiss, ya kan, yang penegakan hukumnya benar itu. Jadi gue nggak kaget kalau ada maling ketangkep, ada koruptor sekian triliun. Ngapain heboh? Lo orang dari mulai gue jadi aktivis 98 ngegulingin Pak Harto bersama teman-teman karena isu korupsi. Sampai sekarang ini isu korupsi masih ada, gue gak kaget lah. Gitu loh. Yang gue kaget itu ketika negara gue tau-tau berubah jadi negara Swiss. Yang benar-benar gak ada kejahatan, yang benar-benar gak ada korupsi gitu loh. Itu baru gue kaget. Jadi kalau ada maling di negara gue, ada penjahat, ada cabulisme dan lain-lain, itu gue gak kaget. Karena negara gue memang dalam kondisi seperti itu. Gitu loh. Tapi ketika melihat banyak munculnya terkuaknya kasus korupsi di BUMN ini seperti apa sih Bang? Nah ini prestasinya Pak Prabowo. Pak Prabowo dan Gibran. Bayangkan, bertahun-tahun orang nggak berani korek Pertamina. Sekarang kekorek, lo bisa bayangin. Bertahun-tahun orang nggak berani masalah tanah yang ada di perusahaan-perusahaan besar. Tanah ilegal. Sekarang kekorek zaman Pak Prabowo. Ini prestasi yang besar di Pak Prabowo. Sayangnya sekarang ini Pak Prabowo masih dikelilingi oleh para mafia itu. Pak Prabowo masih dikelilingi oleh para maling-maling itu. Andaikan gue dijadikan menteri oleh Pak Prabowo, udah gue sikat itu nggak lama. Gitu. Kasihan banget jadi warga Indonesia. Kasihan kenapa? Ramadan bukannya penuh dengan kehidmatan ibadah, malah dihiasi kasus-kasus. Lah, iya juga ya. Revisi RUU TNI, tentara tembak polisi, Kapolres Sabuliana, korupsi Pertamina, kasus pagar laut juga belum beres, PHK masal makin banyak, pengangkatan CASN diundur, ormas minta THR, rendang kuali hitam. Bentar,
Rendang kasus apa? Sorry, itu bukan kasus. Ini rendang otentik Minangkabau dimasak menggunakan kuali hitam udah Ridho JS. Dia siapa? Itu nggak penting. Yang pasti ini rasanya sangat-sangat enak. Simple tapi kaya akan rempah. Jadi bisa nikmatin rasa otentik rendang every time, everywhere, and every day. Terlalu iklan, Pak? Gak apa-apa lah. Yang penting gua bisa makan enak setiap hari. Dan buat lo yang penasaran rasa enaknya rendang ini, cek aja rendang kuali hitam. Di Tokopedia juga ada. Banyak yang mengira orang-orang bodoh sana dengan masuknya militer ke jabatan sipil itu ya biasa aja, ya udahlah aja. Padahal masuknya militer ke jabatan-jabatan sipil itu berbahaya untuk demokrasi. Mengapa begitu? Di beberapa negara seharusnya peran militer itu terbatas, hanya berfokus kepada pertahanan dan keamanan negara. Namun ketika mereka masuk ke jabatan-jabatan sipil, ini dapat mengancam prinsip demokrasi, yang dimana ini bisa disebut militerisasi pemerintah. Dan hal ini memiliki dampak yang sangat serius kepada tata kelola bernegara kita. Dalam teori demokrasi, hubungan sipil dan militer harus dikendalikan pada sebuah prinsip, yaitu supremasi sipil. Jika militer diberi ruang dalam pemerintah sipil, ini dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan dan juga akuntabilitas. Ketika militer masuk ke jabatan sipil, mereka cenderung memiliki loyalitas politik dan dapat merusak prinsip netralitas militer. Ini dapat menyebabkan penggunaan kekuatan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang sudah jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengutamakan kesetaraan politik dan kompetisi yang adil dalam pemerintahan. Fenomena ini memungkinkan berdampak menjadi rezim yang otoriter. Sejarah sudah membuktikan bahwa banyak rezim otoriter lahir dari keterlibatan militer dalam berpolitik. Dan sudah banyak negara-negara yang mengalami hal tersebut. Contohnya Myanmar, Mesir, dan juga negara kita Indonesia, yang dimana dui fungsi Orde Baru. Tolong dipahami sampai situ. Bukan hanya sekedar undang-undang saja, tapi ada dampak dan resiko yang harus kita tanggung sama-sama. Kita sedang fokus memberikan sosialisasi dan juga membumikan AI di tingkat SMA. Harapannya nanti ke depan bisa SMP, SD sampai TK mungkin. Tenang. Pastikan konten ini diviralkan, terutama sampai ke Pemda masing-masing. Nah, ini juga ada nih anggota DPR. Jangan so diem-diem, belum tanyain ya. Jangan sampai nggak dikawal tuh besti-besti CPNS, CASN, CP3K-nya. Yuk, kita tanya yuk. Assalamualaikum besti-besti Love Indonesia kesayangan si akunya kembali di Viral for Justice. Viral for Justice. Dan hashtag kita Save Pengangkatan CASN 2025. Semangat. Melanjutkan dari surat BKN terbaru 18 Maret 2025, saya ingatkan kembali besti-besti, viralkan, kirim, share ke semua pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, terutama tenggat waktu untuk pengusulan nomor induk CPNS, yaitu paling lambat CPNS diusulkan 10 Mei 2025. Dan untuk P3K 10 September 2025. Tanggal berapa ulangi? 10 September 2025. Paling lambat 10 September 2025. Bukan berarti nungguin tanggal terakhir, enggak. Semakin Pemdanya cepat ngusulin ya Teh Ida, ya, okay. Berarti semakin cepat lah penetapan nomornya dan pengangkatannya. Jadi buru-buru dicek Teh Ida dapilnya. Dapil 10 Jabar meliputi Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar. Jadi nanti teman-teman DPR RI, besti-bestiku DPR RI, besti-bestiku DPRD provinsi, kota, kabupaten, cek di dapilnya masing-masing, segera kontak BPKSDM provinsi, kabupaten, kota untuk pastikan bahwa nggak telat ngupload ya yang diusulkan untuk CPNS maupun CP3K. Aku kasih contoh, ini dia di dapilku, udah selesai, Purwakarta, Kabupaten Bekasi Kerawang. Nih satu lagi ya,
kita tanyakan. Ini juga DPR RI ya, di bawah pohon rindang. Iya, Nama siapa? Saya Unru Baso, Ya, Dapil 3 Sulsel, 9 kabupaten kota. 9 kabupaten kota. Tolong dikawal itu untuk usul pengangkatan dari dari CPNS 10 Mei. Usul untuk NIP-nya CP3K 10 September. Iya, insya Cek Allah kemana? akan Cek kami kemana? cek ke BKPSDM. Iya, oke. Nanti akan kami tanya. Bener ya? Awas ya kalau enggak ya, awas ya kalau enggak ya. Dilambat-lambat rezeki lambat ya. Bener ya? Bener ya? bener. ya? Makasih. Makasih, Tete. Ini ada DPR RI lagi, kita tanya. Halo. Halo. Jangan pura-pura Bikin kabur. kaget. Dia mau kabur, mau lompat barusan kereta lagi jalan. Kaget soalnya. Dapil mana? Tasik Garut. Namanya siapa? Saya Muhammad Husain Fadlullah. Nah, tolong kawal untuk usul nomor induk CPNS dan CP3K. Siap, akan kita kawal supaya cepat direalisasikan. Ya, di-update ke BKN, BKPSDM BKPSDM Tasik Garut. pasti. Awas ya menternya. Pasti. Muntes ya kuaing tinggal. Tenang. Kuaing Wah. tinggal siapa nih? Nah, ini ada satu lagi nih profesor kita. Dapil mana, Prof Darmadi? DKI 3, Jakarta Barat, Utara, Kepulauan Seribu. Jangan lupa dicek, udah upload belum itu? Siap. Kang Dul sama Siap. Om Pram. Siap. Apaan siap? Siap cek. Siap cek. Apaan? Cek apaan? Lo Cek bingung. BKPSDM. Bingung ya? Ya. Supaya nggak ada. terlambat ya, kasihan Iya, ya. iya betul. Kasihan ya. Harus cepat Iya, terrealisasi. iya, kasihan mereka udah nunggu lama betul. banget. Siap. Pengangkatan CASN 2025. Salam sopan Indonesia. Oke bosku, tanggapan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian tetap berpuasa bagi umat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.